Baik, di video kali ini kita akan membahas indikator yang keempat, yaitu tentang gerak peluru. Di sini di indikatornya dikatakan bahwasanya disajikan gambar lintasan gerak peluru, peserta didik dapat menganalisis gerak peluru pada saat mencapai titik tertinggi dengan benar. Jadi di sini di soalnya akan disuruh untuk mencari sebuah apa istilahnya, mencari titik tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah peluru ketika melewati lintasannya, yaitu lintasannya parabola ya. Jadi ini materinya materi gerak parabola. Baik, kira-kira soalnya seperti ini. Iya, soalnya kira-kira seperti ini. Ada gambar, kemudian ya, ada gambar kemudian siluet orang yang menembakkan senjata, kemudian pelurunya membentuk lintasan parabola hingga jatuh pada titik X meter. Jadi ini yang horizontal adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Tinggi peluru sebelum dihentakkan ialah 2,5 meter dari atas tanah. Kita baca soalnya, sebuah peluru ditembakkan ke udara membentuk sudut 37 derajat, sin 37 0,6 dan cos 37 0,8 terhadap bidang horizontal seperti pada gambar di atas. Jika kecepatan awal peluru ketika ditembakkan ialah 20 meter per sekon, maka tinggi maksimum peluru dari atas permukaan tanah ialah, gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini seharusnya ya, ada kuadratnya di sini. Nah, jadi di sini lintasannya. Jadi yang ditanyakan adalah tinggi maksimal peluru dari permukaan tanah. Jadi ini tanah, kira-kira tinggi maksimumnya di puncak, berarti ya, di puncak lintasan. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih, nah seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat soalnya, untuk jarak dari tanah ke bidang horizontalnya kan sudah ditahu ya, itu jaraknya adalah 2,5 meter. 2,5 meter. Yang belum ditahu adalah jarak dari bidang horizontal ke puncak ini. Ini belum ditahu. Maka tugas kita adalah mencari tahu yang tanda tanya ini, kira-kira berapa jaraknya dari sini ke sini, supaya nanti kalau sudah kita dapatkan, kita tinggal jumlahkan dengan jarak dari tanah, kayak gitu ya. Nah, ini gerak peluru, maka karena tadi yang kita mau tinjau, yang kita mau lihat adalah, atau yang kita mau cari hanyalah yang tanda tanya ini, maka kita tinjau saja yang gerak parabolanya yang ini ya. Dari sini ke sini, yang kita tinjau yang itu ya. Saya gambarkan dulu supaya, jadi yang kita tinjau hanya yang saya kotak ini ya. Ya, yang perlu kita tinjau atau perlu kita perhatikan adalah yang wilayah itu saja. Jadi kalau saya gambarkan ulang supaya jelas ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian kita gambar propertinya atau variabel yang diketahui, yaitu yang ini sudutnya adalah 37 derajat. Nah, perlu diketahui bahwasanya gerak parabola itu adalah suatu gerak yang menggabungkan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi komponen geraknya ada dua, yaitu GLB dan GLBB. Untuk GLB, maka dia adalah komponen gerak yang di sumbu X. Misalnya pelurunya tadi meluncur ya, dengan kecepatan awal V0, maka karena dia masih ingat materi kemarin vektor ya, maka ada dua komponen kecepatan, yaitu
kecepatan di sumbu X atau V0X dan kecepatan di sumbu Y atau V0Y. Nah, ketika peluru sampai di titik tertentu, maka selalu ada dua komponen kecepatan itu. Yaitu misalnya anggaplah pelurunya sampai di sini ya. Maka ini juga punya kecepatan di sumbu X, ini juga punya kecepatan di sumbu Y. Nah, begitu juga seterusnya. Dia selalu punya dua komponen kecepatan. Nah, GLB bekerja pada kecepatan yang sumbu X ini, atau Vx atau V0X. Dia merupakan komponen gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk yang Y, maka dia berlaku komponen gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena pada sumbu Y, dia dipengaruhi oleh ketinggian atau gravitasi. Atau kalau misalnya dalam gerak lurus berubah beraturan itu ada percepatan yang mempengaruhinya. Maka munculnya gravitasi di situ menyebabkan dia berlaku sifat GLBB. Nah, gitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya ketika dia sampai di puncak, yang ini ya, ketika sampai di puncak, maka kecepatan di sumbu ada momen di mana kan pelurunya agak sebelum turun ke bawah, sebelum mulai turun ke bawah, maka dia ada satu momen atau satu titik di mana dia kecepatannya 0 untuk yang ke sumbu Y. Jadi kalau misalnya sampai di sini, maka yang tetap adalah yang ada hanya ada tinggal kecepatan di sumbu X, sedangkan yang ke atasnya itu sudah V-nya itu 0. Maka di situ biasanya dinamakan VY maksimum, VX maksimum. V aja ya. Jadi di sini untuk di puncak, maka perlu ditahu bahwasanya kecepatan di sumbu X itu tetap, sedangkan kecepatan di sumbu Y itu 0. Nah, karena kecepatan di sumbu X itu berlaku GLB, maka V0X itu sama dengan Vx di tiap titik. Jadi ini sama dia. Misalnya di sini lagi pelurunya ya, ini Vx-nya sama. Nilai Vx-nya sama di tiap titik. Kebalikannya dengan Vy, Vy-nya itu dia karena tadi GLBB dipengaruhi oleh besarnya gravitasi, maka di tiap titik dia beda nilainya. Vy, Vy. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini grafiknya. Nah, yang kita mau cari tadi adalah H yang itu ya, atau H ketinggiannya, ketinggian maksimum peluru. Nah, karena kita butuh V0X dan V0Y, maka pertama kita cari dulu komponen kecepatan awal di sumbu X dan komponen kecepatan awal di sumbu Y. Kita cari dulu V0X. V0X berarti kalau kita tuliskan sama dengan V0, karena dia di samping sudut ini, maka kita menggunakan cos, berarti V0X sama dengan V0 cos theta. V0-nya tadi kecepatan awalnya 20 meter per sekon, cos 37 derajat. Cos 37 tadi 0,8 ya. 20 kali 0,8 atau 8 per 10. Berarti ini habis 16 meter per sekon. Itu V0 X-nya. Nah, kalau V0 Y-nya berarti V0 Y-nya V0 sin theta. Karena ini kan di depan sudut ya. Kalau saya pindahkan di sini, dia di depan sudut, maka V0 Y kita menggunakan sin. Maka V0-nya 20 sin 37. 20 kali 0,6 berarti 2 kali 6, 12 meter per sekon. Nah, kita sudah dapat besar komponen kecepatan di sumbu X dan besar komponen kecepatan awal di sumbu Y. Karena tadi sekali lagi komponen di X G atau gerak lurus beraturan, maka kecepatan ini sama.
kecepatan di sini 16 meter per sekon, 16 meter per sekon. Nah, lain halnya dengan yang di Y, maka dia tidak boleh sama dengan 12. Kalau kecepatan awalnya 12, maka di sini bukan 12. Kenapa? Karena sekali lagi dipengaruhi oleh gravitasi. Akan muncul perlambatan. Ya, kan kalau semakin ke atas semakin melambat pelurunya, dan pada saat di puncak akan berhenti sejenak gitu ya, karena kecepatan di sumbu Y-nya 0. Baik, maka untuk menggunakan mengetahui berapa H-nya, ini ya, H ini kan dia komponen sumbu Y. Sekali lagi komponen sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB. Berarti H ini kita anggap jarak dari sini ke atas. Berarti rumus jarak di dalam rumus jarak di GLBB itu adalah V0 Y kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Nah, itu yang rumus yang kita gunakan karena dia adalah GLBB. Nah, tapi di sini kita belum tahu berapa nilai T-nya. Berapa waktu tempuh peluru dari dasar sini ke puncak. Yang itu yang kita mau cari terlebih dahulu. Maka kita bisa menggunakan yang tadi ya. Prinsip yang tadi bahwasannya kecepatan di sumbu Y di titik puncak ini 0. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. V di puncak ya. Kita namakan VY max saja. VY max. VY atau VY puncak saja. Puncak sama dengan rumus GLBB adalah V0 Y kurang kurang GT. Nah, itu ya. Itu rumus untuk mencari VY. Nah, karena VY di puncak 0, maka yang tersisa adalah V0Y dikurang GT. GT-nya kita bawa ke kiri, maka GT sama dengan V0Y. Yang kita mau cari adalah T-nya. Kita namakan T puncak saja ya, TP sama dengan V0Y dibagi G. Kita masukkan angkanya, V0Y tadi berapa? 12. G-nya 10, maka hasilnya 1,2. Hasilnya 1,2 sekon. Nah, kita sudah dapat T-nya 1,2. Kita bisa masukkan di rumus yang ini ya. Persamaan 1. Anggaplah persamaan 1. Baik, kita masukkan kembali. Maka H-nya sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Sama dengan V0-nya tadi berapa? 12. T-nya 1,2. G-nya 10, T-nya 1,2. 12 kali 1,2 14,4 kurang 5 kali 1,44 itu hasilnya 7,2 ya. 7,2. 14,4 kurang 7,2 hasilnya 7,2 meter. Maka kita sudah dapat tinggi yang dari, saya zoom, kita sudah dapat tinggi yang ini ya. Yang ini tadi adalah 7,2. Maka H maksimum tinggi maksimum adalah 7,2 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 9,7 meter. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, itu pembahasan kita untuk gerak parabola. Yang perlu diingat bahwasannya gerak parabola itu gerak yang menggabungkan GLB dan GLBB. Yang komponen sumbu X adalah berlaku GLB, yang komponen sumbu Y berlaku GLBB. Nah, itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya, indikator yang
kelima berarti ya. See you around.